Kembali bersama kami, pemirsa, polisi menetapkan seorang tersangka dalam kecelakaan yang menewaskan seorang pemotor di Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta. Namun tersangka bukanlah penabrak dalam kecelakaan tersebut, melainkan pengemudi lain yang menyerempet mobil polisi penabrak pemotor dalam kecelakaan itu. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomoyogo menjelaskan, pengemudi berinisial HRH ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kecelakaan yang menyebabkan seorang pemotor tewas. Keputusan itu berdasarkan hasil gelar perkara kecelakaan maut di Pasar Minggu yang dilakukan pada Sabtu siang. Sambodo menerangkan kecelakaan itu tidak berdiri sendiri, tapi disebabkan oleh pengemudi mobil hitam yang menyerempet minibus yang dikendarai Aibtu CH. Hasil gelar perkara yang didapat dari keterangan baik alat bukti yang ada, ya, baik barang kerusakan kendaraan, alat bukti CCTV, keterangan saksi dan sebagainya, maka kesimpulan dari hasil penyelidikan yang kemudian disimpulkan dalam hasil gelar perkara adalah bahwa kami penyidik Laka Ditlantas Polda Metro Jaya menetapkan saudara H sebagai, yaitu pengemudi Hyundai, sebagai tersangka dari kasus kecelakaan ini. Tersangka dijerat pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Kini tersangka telah ditahan di Subdit Gakum Polda Metro Jaya. Sebelumnya, seorang wanita tewas di tempat dan seorang pengendara motor lain luka parah setelah tertabrak mobil milik anggota polisi di Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat siang. Kecelakaan diduga kuat dipicu oleh pertengkaran antara seorang pengendara mobil anggota polisi dengan pengendara mobil lain hingga terjadi saling kejar di jalanan. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Andri Setiawan, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Seorang perempuan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat nekat terjun bebas dari lantai 4 di salah satu hotel di Kota Pontianak lantaran ketakutan saat mengetahui ada razia. Diduga perempuan berinisial YN itu usai berhubungan badan dengan pasangannya. Lelaki bertato ini terus menangis saat menyadari pacarnya melompat dari lantai 4 hotel tempat mereka menginap. Dia mengaku tidak tahu jika pacarnya yang berinisial YN itu terjun bebas dari jendela kamar. Pasalnya sebelum kejadian, ia sedang berada di kamar mandi. Diduga keduanya usai berbuat mesum, karena saat digerebek petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri, lelaki ini tidak mengenakan baju. Begitu juga pasangannya yang ditemukan terkapar usai melompat dari lantai 4 dan tanpa mengenakan busana bagian atas. Perempuan berusia 30 tahunan ini kemudian dievakuasi tim gabungan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan sementara, lengan kanannya mengalami luka berat. Itu kita juga tidak mengerti, yang jelas kita belum masuk ke situ. Nah, waktu kita temukan itu, ya tadi yang pasangannya ya nangis-nangis di luar. Jadi kita tanya, ya pasangannya jatuh. Tetapi waktu diketok itu, ditanya kemana dipakai pasangan, enggak, dia sendiri katanya. Nah, dia istilahnya dia memang mengaku dia sendiri. Ternyata akhirnya dilihat kok ada BH, rupanya pasangannya terjun. Ya. Selain pasangan ini, petugas juga berhasil mengamankan 11 pasangan yang tak sah lainnya. Razia dilakukan untuk mencegah adanya praktik prostitusi anak di Kota Pontianak. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Yuniardi, iNews melaporkan. Seorang anak berusia 12 tahun nekat mencuri uang 10 juta rupiah di salah satu hotel di Makassar, Sulawesi Selatan. Anak ini mengaku mencuri uang karena ingin bermain video game dan mabuk lem. Inilah PT, anak berusia 12 tahun ketika mencuri di sebuah hotel di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksinya terekam CCTV saat mengambil uang di laci resepsionis hotel. Sebelum mencuri, PT mengamati situasi lobi dan ruang resepsionis yang sepi. PT memanfaatkan situasi ketika petugas hotel tertidur saat dini hari. Pelaku kabur usai mengambil 10 juta rupiah. Dengan petunjuk CCTV, polisi dalam waktu 24 jam menangkap PT beserta barang bukti.
pelaku menjalankan aksinya seorang diri. Pelaku mengaku nekat mencuri karena ingin membeli kebutuhan sehari-hari, bermain video game, serta untuk mabuk lem. Keterangan sementara pelaku sudah beberapa kali melakukan pencurian, baik itu pencurian makanan atau pencurian barang-barang lainnya. Modusnya pelaku ini dia melaksanakan aksinya di subuh hari. Jadi pada saat korban sementara tertidur, kemudian pelaku menjalankan aksinya. Ini pun terungkap dari rekaman CCTV, dari hasil penyelidikan anggota, kemudian rekaman CCTV itu, di situ nampak keberadaan pelaku ini sehingga kami berhasil mengamankan si pelaku. Lantaran pelaku yang masih di bawah umur, polisi akan berkoordinasi dengan pihak P2TP2A serta pihak terkait lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.